Anak asuh Masjid An-Nur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. عليك يا نبي سلام عليك يا Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Ustadz Ahmad Hafani, yang mana alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita, Ketua DK Masjid An-Nur, Bapak Ibu pengurus, pelindung, penasihat, pembina Masjid An-Nur dan seluruh jajaran, Bapak Ibu tokoh alim ulama dan tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu donatur Masjid An-Nur, Bapak Haji Ahmad Saiku telah hadir juga bersama kita. Dan yang kami hormati juga adik-adik anak asuh Masjid An-Nur Keranggan Permai.
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas gelimpahan rahmat dan nikmat yang telah berikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ikut beliau insyaallah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka silaturahim serta buka puasa bersama dan kegiatan santunan anak asuh Masjid An-Nur. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan beberapa rangkaian urutan pada kegiatan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan Al-Barzanji yang mana alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan dan kita iringi bersama, yang diiringi oleh kelompok Barzanji Masjid An-Nur yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur. Kepada Bapak Taklim dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para undangan, donatur yang pada sore ini hari ini hadir, dan kepada para jamaah dan kepada para muslimah yang bersempatan hadir pada acara bukber ini. Syukur alhamdulillah kita diberikan rahmat dan karunia serta hinayahnya, dan juga diberi kesempatan untuk mengikuti bukber bersama. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi satu harapan kita bersama, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih dengan Pak Ustadz yang baru saja hadir. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat mendengarkan siraman rohani dari beliau. Insya Allah mudah-mudahan dapat kita jalankan dengan baik. Kembali kami ingatkan kepada adik kami sekali lagi, kami berharap kepada adik semua jangan sampai tidak puasa, tetap berjalan puasa ya, baik perempuan maupun laki-laki. Insya Allah mudah-mudahan, tapi puasa boleh dan juga sholat jangan ditinggal ya, tetap sholat harus dilaksanakan. Insya Allah dengan adanya dengan bukber bersama ini, mudah-mudahan adik-adik dapat memberikan satu motivasi yang baik. Dan kembali selalu Bapak ingatkan bahwa SDM tetap harus dikedepankan, adab harus dikedepankan, selalu itu harus dikedepankan. Itu menjadi satu kenyataan dan pondasi untuk kita ke depan ya, untuk ke depan. Dan juga begitu nanti kita menjak dewasa, kita terjun ke masyarakat, insya Allah kalian dapat tampil di depan ya. Terima kasih sebelumnya kepada para panitia yang membentuk satu bukber ini. Mudah-mudahan insya Allah semua barokah, baik berjalan dengan baik. Itu aja mungkin. Dan juga kembali kepada donatur, mudah-mudahan apa yang menjadi sumbangan pada Masjid An-Nur, insya Allah semua dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala. Juga dari beberapa anak asuh, sekali lagi saya berharap adab dikedepankan. Dan kepada ibu muslimah, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depan berjalan dengan baik dan juga solid di Masjid An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Talim selaku Ketua DKM Masjid An-Nur atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah serta adik-adik sekalian, masuklah kita pada acara inti pada sore hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh yang kita muliakan Al Ustadz Ahmad Hafani. Kepadanya dipersilahkan. Bisa menghadap ke sini. Nah, biar nanti saya kenger lama-lama. Oke, ya. Baik. Udah ya? Ya. Saya teringat ketika saya masih kecil di daerah Tegal, Pekalongan, itu memang rutinitas kegiatan kemplingan begini itu sudah biasa gitu ya. Kemudian saya mulai sanawiyah di pesantren, juga salah satu tradisi pesantren salafiyah itu juga seperti ini. Maka rasa-rasa hari ini saya jadi anak-anak lagi.
Hari ini semangat saya mudah-mudahan tidak ketinggalan dengan semangat kalian. Walau umur saya hari ini sudah ke 58 lebih sebulan. Berarti berapa dong? 59 awal ya, masih awal, ingat-ingat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ta'lim, dan juga pengurus yang lain, bapak-bapak sesepuh, bapak-bapak RT, para ustadz, juga adik-adik sekalian, sekaligus ibu-ibu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai bersama. Namanya Masjid Yang jawab tidak An-Nur berarti nggak setia dengan An-Nur. Namanya Masjid takut lupa ya, namanya Masjid An-Nur. An-Nur kalian tahu artinya? Wis, luar biasa bahasa Arabnya ya. Ini kayaknya banyak calon-calon ustadz ini ya. Baik. An-Nur itu artinya cahaya, berarti masjid yang selalu memberikan kecerahan pandangan hidup yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karenanya kita bisa berkumpul sore hari di yang puasa yang keberapa sekarang? 10, ada juga yang 11. Mari kita sama-sama hormat yang 10 puasa, yang 11 juga puasa. Pertemunya kita di sore hari ini adalah tidak semata-mata kita punya kemampuan, tapi Allah memberikan pertolongan kita, memudahkan kita datang ke masjid yang penuh cahaya, adalah Masjid An-Nur. Mari kita syukuri sama-sama. Caranya bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya, mari bareng-bareng kita menjaga perintah Allah Subhanahu. Untuk anak-anak memberikan sesuatu yang terbaik, belajar yang rajin, karena belajar juga bagian daripada bentuk mencari ilmu, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah semoga salawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa sekarang sudah hari yang ke-10. Oke? Hari yang ke-10. Artinya 20 hari lagi atau 19 hari lagi kita akan sama-sama melakukan sholat Idul Fitri. Giliran Fitri kenceng semua nih, udah pengen lebaran. Iya ya, puasa dulu yang rajin ya, tarawihnya jangan bolong-bolong, puasanya sampai maghrib. Nah nanti baru Idul Fitri ya. Idul Fitri oke, milik kita semua, terutama milik orang yang puasanya nutup, baca Qur'annya terus, tarawihnya tidak bolong-bolong. Insya Allah semua menjadi orang yang Idul Fitri, kembali fitrah sebagaimana kalian baru dilahirkan oleh ibu kita yang tercinta. Anak-anakku sekalian, untuk harapan yang utama di bulan puasa yang ke-10 ini menjadi anak-anak yang soleh. Tandanya anak yang soleh, ibadahnya mantap dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini saya tidak akan bicara lama-lama. Supaya bicaranya tidak lama, perhatikan, nanti ada pertanyaan ya, berhadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya insya Allah kalian menjadi orang yang
bisa mendoakan kedua orang tua, bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain, itu hadiah dari Allah yang luar biasa. Oke, baik. Saya mau cerita sedikit saja. Salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah ketika subuh adalah doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqab. Ada berapa tuh? Ada 3. Yang pertama, Rasulullah minta ilmu yang bermanfaat. Ingat-ingat nih. Yang kedua, Rasul minta rezeki yang halal dan baik. Yang ketiga, minta semua perbuatannya diterima oleh Allah. Ada berapa? Ingat-ingat nih. Ini pertanyaannya jangan-jangan ntar itu. Baik. Yang pertama, Rasulullah minta agar ilmunya bermanfaat. Ini perlu diperhatikan nih. Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana? Seiring tambahnya umur, seiring meningkat ke tingkat SMP, yang SMP meningkat ke tingkat SMA, tentu pengetahuan yang masuk dari berbagai arah banyak. Oke? Nah, pengetahuan yang kalian dapati dari berbagai arah sehingga kalian menjadi banyak ilmunya, ilmu itu bisa mendekatkan lewat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih pertama nih, ingat-ingat nih, ilmu yang manfaat itu apapun ilmunya tetapi menjadi wasilah taqarrub ilallah, menjadi lantaran dekat kepada Allah. Ada nggak sih yang ilmunya banyak tapi sholatnya belang-belang? Ada nggak? Ada. Yang ilmunya banyak kadang-kadang sholat rajin, kadang-kadang enggak. Ada? Kalau yang total ilmu manfaat itu justru malah memberikan diri kita takut untuk tidak melaksanakan sholat. Namanya ilmu yang bermanfaat. Baik. Yang kedua, manfaatnya untuk siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, manfaat buat dirinya. Manfaat buat dirinya. Bagaimana manfaat buat dirinya? Berarti seiring tambahnya ilmu, kita ini dirinya lebih baik dari sebelumnya. Halo? Anak-anak sekarang itu untuk membuat ilmunya banyak tidak cukup dari ustadz dan guru di sekolah. Sumber ilmu sekarang berbagai. Kalau yang paling hakikat harus dengan guru. Coba tunjuk jari siapa yang tidak punya HP. Nggak ada toh? Nggak ada. Semua punya. Ilmu yang bermanfaat yang datang dari HP anak-anakku sekalian, lalu perhatikan nih ya, yang biasa ini apa-apa, perhatikan. Ilmu yang bermanfaat yang datang dari HP itu, jika yang kalian lihat, jika yang kalian tonton, jika yang kalian dengarkan itu membuat kalian lebih baik dalam sholat, silahkan tonton. Membuat kalian takut kepada Allah, silahkan tonton. Membuat kalian berbakti kepada orang tua, silahkan tonton, silahkan share kemana-mana. Itu ilmu yang bermanfaat buat dirinya juga buat orang lain. Jelas ya? Kalau yang dari HP nih, kemudian diri kita justru malah lupa sholat, lupa sholat misalkan, manfaat nggak namanya tuh? Tidak manfaat, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ingat, pertama, manfaat buat dirinya lebih berkembang dari sisi pengetahuannya dan kebaktian kita kepada Allah dan kepada orang tua. Nah, lebih dari itu nih, ilmu yang kita dapati itu bisa memberikan juga manfaat kepada orang lain. Misalkan begini, ada temanmu yang tidak bisa sholat, kemudian ditemukannya share-sharean dari orang lain, tata cara sholat yang baik misalkan nih, kemudian tata cara sholat yang baik itu di-share kepada orang lain, maka ini namanya ilmu yang berkembang, bukan hanya untuk dirinya, orang lain jadi bisa sholat. Aku perhatikan,
Sekarang itu ada zamannya ngomong yang nggak jelas gitu ya. Dulu zaman saya kecil, ibu-ibu yang usianya kayak saya, satu kampung yang ngomongnya sekarang menjadi kebiasaan anak-anak itu hanya 1-2 orang, betul ibu-ibu ya. Ya Allah, ngomong binatang dulu itu risih buat kita anak-anak tahun 75, 76 itu hampir satu desa paling 1-2 orang yang. Nah sekarang menjadi apa ya, menjadi kebiasaan. Nah anak-anak kalian, kemudian kalian mendapatkan dari HP itu cara bicara yang baik, baik sesamanya maupun kepada orang tua, apalagi kepada guru. Nah share-sharean itu kalau ada yang begitu kita share ke orang lain, namanya ilmu yang bermanfaat. Pengen ilmu yang bermanfaat? Nah makanya Rasulullah walaupun Nabi selalu berdoa, ya Allah aku mohon kepadamu berikan aku ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, manfaat buat dirinya dan juga manfaat buat orang lain. Anak-anakku sekalian, bagaimana untuk bisa mencari ilmu yang bermanfaat? Dulu waktu saya kecil itu di pesantren diajalin begini, mungkin anak-anak sekarang tinggal matengnya. Dulu kita ngapalin tuh, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika ammajmu'iha bibayani tukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Untuk mencapai keilmuan itu harus 6 syarat yang kita miliki. Yang pertama dukain, kita itu harus cerdas, artinya memperhatikan apa yang disampaikan orang lain, terutama oleh guru, orang tua, oleh ustadz. Perhatikan, jadi kemampuan kita untuk mencerna ilmu itu cepat. Perhatikan, tidak bercanda sendiri. Nah, itu namanya cerdas ya. Nanti kemudian kita akan mendapatkan ilmu. Dukain wahirsin, dan semangat. Anak-anakku sekalian, semangat belajar apa semangat main HP? Alhamdulillah, omonganmu adalah masa depanmu. Oke ya, omonganmu masa depanmu. Yang muslimah nih, rajin main HP atau rajin belajar, dua-duanya. Betul? Saya bela dikit nih. Bahkan kadang-kadang banyakkan main HP daripada semangat belajarnya. Walaupun HP itu bisa belajar, tetapi kadang-kadang banyak yang tidak mengarah ke pengetahuan, tapi banyak mengarah ke bagaimana kesenangan sesaat. Anak-anakku sekalian, hirsin itu harus semangat. Kita harus semangat mencari ilmu. Kalau tidak semangat mencari ilmu, nih yang akan menggantikan bapak-bapak kalian nih, yang sekarang membimbing kalian, menolong kalian, memberikan pengetahuan kepada kalian. Beliau-beliau ini akan mendahuluinya secara matematis umur ya. Maka kalian yang akan menggantikan masjid ini. Namamu siapa? Kenzi. Wah ini. Nanti Kenzi bukan hanya jadi ketua DKM ya, tetapi mudah-mudahan nanti akan menjadi ketua MUI. Amin. Kalian apa saya yang sudah tua? Kalianlah ya. Nanti yang akan menjadi menteri kesehatan bukan hanya Siti Nur Fadilah lagi zaman dulu, maka akan digantikan oleh salah satu muslimah ini. Caranya harus pinter. Pinter itu enggak langsung dapat, tapi harus semangat belajar ya. Ramadan pulang jam berapa? Jam 9 udah pulang. Sekolah Ramadan di bulan puasa jam berapa pulang? 11, 10, ada lagi jam 1. Manfaatkan walau sebentar kalian belajar sampai dengan tuntas. Pak Guru mempersilahkan pulang ya, insya Allah. Jangan Ramadan diisi dengan banyak tidur. Di sekolah tidur, di rumah tidur. Nah, tidak perlu nunjuk orang lain ya, nunjuknya diri sendiri saja. Baik, harus semangat. Dukain wahirsin wastibarin, yang ketika harus sabar, harus sabar. Bulan puasa sabar, nyari ilmu sabar, nunggu maghrib sabar.
sholat tarawihnya lama, sabar. Nggak khatam-khatam, sabar. Sabar nggak? Imannya baca yang sabar? Gerundel kali, bukan sabar ya. Baik, mari kita ke fokus. Sabar mencari ilmu itu artinya kalian harus belajar dan belajar. Karena kadang-kadang ada anak saya kebetulan juga sebagai guru ya, ada anak-anak yang kurang sabar menghadapi tantangan-tantangan belajar, maunya yang cepat pinter. Ada yang matematiknya dapat 10, ada. Bahasa Indonesia jarang, ternyata lebih bisa matematik daripada bahasa Indonesia. Untuk mencapai nilai 98 matematik, fisika, kimia, biologi itu bukan hal yang mudah, tetapi hal yang susah. Untuk itu perlu mencoba, dan mencoba diiringi dengan rasa kesabaran. Suka telat sekolah enggak gara-gara hujan? Suka nama tidak sabar. Orang sabar itu kalau hujan dinikmati berangkatnya lebih cepat, namanya sabar ya. Baik, kembali ke ilmu. Mencari ilmu itu harus penuh dengan kesabaran. Kalau tidak sabar, tidak lagi menjadi orang yang berilmu. Wabulghotin, kemudian perlu biaya. Nah ini perlu biaya. Tetapi sekarang apalagi hidup di Jakarta, biaya tidak mesti harus dari dirinya. Yang penting kita punya kemauan, yang penting kita punya kemampuan, dan kita punya semangat yang tinggi. Insya Allah Allah akan kasih jalan untuk mencapai ilmu yang kalian pelajari setiap hari. Yang terakhir, wa irsyadus, yang kedua, satu lagi ya, dua lagi, wa irsyadi ustadzin, kemudian petunjuk guru. Kalian kalau di sekolah bapaknya ikut nggak? Ibunya? Bapaknya ikut? Ibunya kadang-kadang nganter, iya kan? Oh, nggak nganter juga, jalan. Oh, mantap, itu namanya tanggung jawab ya. Sesampainya kalian di sekolah, bapak ibunya siapa? Pak guru dan bu guru. Maka bapak guru dan ibu guru aslinya adalah bapak ibu kalian di rumah. Karena bapak ibu kalian di rumah nggak sempat untuk mengajarinya, diwakilkan ke bapak ibu guru di sekolah. Makanya apa kata guru, bapak guru di sekolah? Wa irsyadi ustadzin, harus didengarkan petunjuk guru. Saya nanya nih, ada nggak gurunya anak-anak kalau bercanda bicanya ada nggak? Salah dikit nendang bola, kemudian salah dikit teman-teman suka? Saya sengaja nggak suarakan karena di video. Nih anak-anak perempuan, ada nggak temanmu yang salah dikit? Ada? Ada? Ada apa banyak? Disuruh gurunya nggak? Tidak ada guru nanya begitu. Makanya wa irsyadi ustadzin, ikuti petunjuk guru yang tidak pernah nyuruh gituan. Betul? Iya, kadang-kadang berdiri sendiri tanpa irsyadu ustadzin, harus mengikuti apa guru perintahkan. Anak-anak sekalian, ini saya mau cerita, walaupun budaya ya, bukan ajaran Islam. Di Jawa itu kalau ada orang tua sedang duduk begini nih, permisi Pak. Walaupun kalau sampai begini nggak boleh, permisi Pak. Nah, guru walau tidak mau nyuruh seperti tadi, tapi nyuruh bicara yang sopan kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak. Betul apa salah? Iya. Jadi kalian anak-anak yang terdidik ini jangan sampai berkata kotor, jangan sampai tidak memuliakan orang tua. Orang tua tidak mesti bapak ibu saja. Kanan kiri kita, tetangga kita yang lebih tua dari kalian, kalian hormati itu. Insya Allah nanti akan mencapai ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, apa yang kalian lakukan sekarang adalah gambaran apa yang kalian terjadi di masa depan. Kalau kalian sekarang senang ke masjid, insya Allah 20-30 tahun lagi kalian menjadi pengurus masjid. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak boleh perhatikan, tanya sama kita pengurus nih, orang yang suka ngurusin masjid dulu minimal main bola di masjid.
Iya betul ya Pak ya. Ya lo kan nggak pernah ke masjid, gimana aja ngurusin masjid. Makanya anak ini tularkan anak-anak kita generasi. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang, bagian atau potret dari apa yang akan kalian rasakan di 23 tahun yang akan datang. Ya, harus perhatikan sopan terhadap sesamanya, berkata benar, jangan sampai jujur, jangan sampai bohong ya. Karena ini penting. Kalau sudah tidak jujur, nah ini masalah nanti ya. Semoga kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Yang terakhir, watuli zaman. Watuli kalau sendirian, tulun kalau sudah ataf jadi watuli zamani, dan lama waktunya. Belajar di sekolah berapa jam? 8 jam. Belajar semua atau campur yang lain? Campur main. Nggak apa-apalah, main juga bagian dari kebutuhan ya. Orang tua saja masih main-main kadang, tapi jangan banyak mainnya, sedikit belajarnya. Harus tulu zaman, harus lama belajar itu. Lama saja kadang-kadang nggak pinter-pinter. Halo? Mana yang masih bicara nih? Yang paling pojok. Lama itu tidak waktunya yang lama, tetapi belajarnya yang lama. Lama itu maksudnya baca bukunya lamaan gitu loh. Ini baca buku, baca apa lamaan mana nih? Ini masalahnya di sini ya. Jadi mari kita kembangkan untuk lama belajar. Artinya lebih banyak belajar daripada yang lain. Emang nggak perlu main bola silahkan, enggak ya. Main HP juga boleh, tetapi bagian saja, bagian. Jangan belajarnya bagian kecil, HP-nya bagian yang besar. Nah ini masa depan suram. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang tulus zaman ketika mencari ilmu, yang betah ketika membaca buku, mendengarkan guru untuk mengembangkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu kalian untuk masa depan. Yang pertama tadi apa? Rasulullah doanya, Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a. Yang kedua, warizkon thayyiba. Ada warizkon halalan thayyiba. Baik anak-anak sekalian, rezeki yang baik itu bagaimana? Thayyiban itu artinya bergizi. Nih ada MBG sekarang nih. Makan apa MBG? Makan bergizi gratis. Anak-anakku sekalian, rizki yang halal. Rizki yang halal itu adalah rizki-rizki yang didapati, kemudian cara mendapatkannya benar, nanti akan punya dampak positif. Jadi rizki yang halal itu akan membangkitkan sesuatu yang mudah dalam hal-hal yang baik ya. Jadi insya Allah jika kalian diberikan, kalau sekolah dikasih apa namanya, dikasih uang sama orang tua tidak? Nah makanya dibelikan sesuatu yang bermanfaat ya. Jangan dibelikan kartu misalkan ya, sementara perutnya lapar, jangan ya. Rizki yang halal dan baik itu artinya bergizi. Di sekolah suka beri es, beli gorengan, beli lontong, atau beli apa? Beli sesuatu yang kira-kira tidak membuat perutnya sakit. Itu namanya thayyiban, bergizi ya. Jangan sembarangan makan, apalagi sekarang banyak makanan-makanan yang instan, yang kemudian 10, 20 bahkan nggak sampai 10 akan terjangkit penyakit baru. Sekarang anak-anakku sekalian, anak muda yang kena penyakit apa namanya itu, lambung, itu banyak sekali. Alhamdulillah saya di usia 59 yang lambung yang kayak apa belum pernah merasakan. Karena apa? Dulu yang dimakan nggak ada ya. Jadi sekarang makanan itu serba-serbi, tinggal bisa memilih. Yang berwarna-warna hindari itu ya. Karena makanan yang berwarna, walaupun pewarna itu untuk makanan, sensitif untuk hal-hal yang kurang bagus. Oke ya. Jadi rizki yang halal, kemudian thayyiban, kemudian baik. Jadi kalau makan di sekolah yang hati-hati supaya menjadi apa namanya, rizki yang halal dan bergizi. Halalan thayyiba. Wa amalan mutaqabbala. Dah 5:30 nih.
Baik. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Artinya amal-amal yang diterima oleh Allah. Amal-amal yang diterima oleh, coba sama-sama doa yang habis tarawih hafal. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Coba sendirian, 1 2 3. Allahumma wa na'udzubika. Hafal semua. Nih, coba artinya. Ya Allah, aku hanya mohon kepadamu. Mohon apa? Mohon ridhomu datang kepadaku. Dan jauhkan aku ya Allah dari siksa api neraka. Itu doa luar biasa. Makanya tidak ada satu anak pun, apalagi orang tua, yang doanya, ya Allah, saya mau diridhoi atau tidak terserah engkau lah. Itu belum tingkatan itu. Kita tingkatan biasa bermohon kepada Allah agar semua amalan kita diterima oleh Allah. Rasul saja berdoa seperti itu, supaya doanya, tarawehnya, baca Qur'annya diterima oleh Allah. Maka syaratnya 2. Berapa syaratnya? Yang pertama rela ataupun ikhlas. Yang ketiga diperintahkan oleh Rasul, oleh Nabi, oleh ulama, maka itu boleh kita amalkan. Jika lepas dari itu, maka untuk bisa diterimanya jauh. Halo? Halo? Yang pertama harus ikhlas. Ikhlas itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya itu senang. Yang paling pojok lagi main kuku. Kalau baca kenang, membaca sholat, sedih apa senang kalau baca Quran? Senang. Ini beneran nih. Kalau terawih 23 senang apa sedih? Senang ya, beneran. Kalau pagi hari dibangun sama ibunya, nak sholat subuh, senang apa senang? Senang apa tidak? Senang. Ini jawaban di umum senang. Tapi kadang-kadang kebanyakan anak-anak kalau di pagi hari sahur juga kadang malas. Habis sahur tidur lagi, subuhnya bablas. Ada yang begitu? Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya senang, ikhlas. Senang itu maksudnya gini. Kalau senang itu ngerjain apa-apa ringan-ringan saja kan? Suka main bola. Kalau suka main bola, hujan sekalipun dilakukan, bola itu senang toh? Karena didahului senang bola. Kalau kita senang kepada harapan Allah diterima amalnya, maka sholat taraweh juga senang, tidak berisik di belakang. Sekarang saya nanya, coba sudah berapa juz? Wahid isnan salat 8 orang. Siapa yang sudah 1 juz lewat baca Qurannya? 1 juz, 2 juz, baru 1 juz tilawah di Ramadan, 1 juz ya. Oke, saya catat. Muslimah, sudah berapa yang membaca Quran di Ramadan 1 juz ada? Belum ada 1 juz. Mulai dari alif lam mim belum ada. Dimulai dari sekarang. Karena untuk amal diterima itu syaratnya pertama kholison, harus mukhlis, harus senang, harus bahagia, karena ini perintah Rasul, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an di bulan puasa. Kita mulai ya. Yang kedua, syaratnya ada panduannya. Panduan apa? Taraweh ada panduannya, puasa ada panduannya, baca Quran ada panduannya. Sekarang pasal baca Quran panduannya, membacanya harus yang benar. Bagi yang tidak benar, belajar dengan guru Al-Qurannya. Kalau begitu, insya Allah 3 hal yang diharapkan Rasulullah menjadi kenyataan untuk kita semua, masa depan kita semua. Yang pertama apa tadi?
ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang halal dan bergizi. Yang ketiga, amalannya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini dilakukan dan diterima pada ujung oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang bahagia di bulan puasa, bahagia juga setelah puasa, dan terlebih akan bahagia juga besok dikala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saya sampaikan, mudah-mudahan bisa buat bekal kalian adik-adikku semua dan juga Bapak Ibu, karena kebaikan diukur dengan bagaimana keikhlasan kita dalam beramal. Demikian sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada baiknya mari kita lakukan bersama, kalau ada salahnya mari kita buang jauh-jauh. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum wa lafamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad